Kali ini kita akan membahas mengenai teori Van Hill pada pembelajaran matematika anak usia dini. Sebelum kita masuk ke teori, alangkah baiknya kita mengetahui mengapa teori Van Hill ini penting dalam matematika anak usia dini. Yang pertama, karena anak usia dini belajar matematika melalui pengalaman yang nyata. Kemudian yang kedua, banyak anak kesulitan memahami konsep geometri jika langsung abstrak. Kemudian yang ketiga, teori Van Hill membantu guru memahami tahapan berpikir anak. Lalu yang terakhir, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan perkembangan anak. Nah, kemudian, apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai biodata tokoh Van Hill. Kemudian yang kedua ada pengertian teori Van Hill. Yang ketiga ada tahapan berpikir geometri. Lalu yang keempat ada contoh penerapan dalam pembelajaran PAUD. Biodata tokoh Van Hill. Tokoh yang mengembangkan teori Van Hill adalah Pierre Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldoof. Keduanya merupakan pasangan suami istri sekaligus pendidik matematika asal Belanda. Pierre Marie Van Hill lahir pada tahun 1909 dan wafat pada tahun 2010. Sedangkan Dina Van Hill Geldoof lahir pada tahun 1911 dan wafat pada tahun 1958. Keduanya berprofesi sebagai guru matematika dan bekerja bersama dalam dunia pendidikan khususnya pada pembelajaran geometri. Sehingga pengalaman mengajar yang mereka miliki menjadi dasar munculnya gagasan Van Hill yang hingga kini masih banyak dijadikan rujukan dalam pembelajaran matematika. Pengertian teori Van Hill. Teori Van Hill merupakan model pembelajaran yang menjelaskan bagaimana cara berpikir siswa berkembang dalam memahami geometri. Dikembangkan oleh Pierre Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldoof pada tahun 1950-an. Teori ini mengibaratkan perkembangan otak manusia seperti menaiki sebuah tangga yang terdiri dari 5 tingkatan. Selanjutnya adalah tahapan berpikir siswa dalam bidang geometri, antara lain yang pertama adalah level 0 atau visualisasi. Level ini disebut juga sebagai pengenalan atau rekognitif. Siswa mengenal bangun geometri berdasarkan bentuk visual, bukan dari sifatnya. Pada level 0 ini, siswa akan dikenalkan bangun geometri seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Pada level ini, siswa sudah mampu mengenali, menyebutkan, dan mengelompokkan bangun datar berdasarkan bentuknya. Selain itu, siswa juga mampu menggambar bentuk geometri sederhana, memahami bahwa suatu bangun tetap sama meskipun posisinya berubah, serta menghubungkan objek di sekitar dengan model geometri sederhana. Contoh penerapan pada pendidikan anak usia dini antara lain yang pertama adalah mengenalkan guru mengenalkan bentuk geometri melalui benda-benda di sekitar kelas. Contohnya seperti papan tulis, itu bentuknya persegi panjang. Jam dinding itu bentuknya lingkaran. Yang kedua, guru dapat mengajak anak mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya, baik menggunakan benda konkret seperti balok kayu maupun melalui lembar gambar. Selain itu, anak juga dapat diajak bermain tebak bentuk dengan menyebutkan bentuk dari gambar yang ditunjukkan oleh guru. Yang keempat, menggambar bentuk geometri secara bebas untuk memperkuat pemahaman anak. Yang kelima, menyusun potongan bentuk menggunakan alat permainan edukatif, misalnya membentuk gambar hewan dari balok geometri. Pada slide ini kita membahas level 1 atau tahap analisis dalam teori Van Hill. Tahap ini adalah tahap perkembangan berpikir geometri anak setelah tahap visualisasi. Di tahap ini, anak tidak hanya mengenali bentuk dan dari tampilannya saja, tetapi sudah mulai memahami ciri-cirinya, seperti jumlah sisi dan jumlah sudut. Dari anak mulai bisa menjelaskan kenapa itu segitiga atau persegi. Karena anak usia dini masih berpikir
konkret. Mereka memahami konsep melalui pengalaman langsung, seperti memegang, menyusun, dan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Contohnya adalah pembelajaran menggunakan tagram. Nah, anak menyusun potongan bangunan datar seperti segitiga dan persegi. Dari kegiatan ini, anak mulai mengenali bentuk dan memahami ciri sederhananya. Misalnya, segitiga punya 3 sisi. Kemudian, dari kesimpulan bahwa level 1 analisis membuat atau membantu anak mulai memahami sifat-sifat bangun datar melalui kegiatan konkret dan bermain. Selanjutnya, pada bagian ini kita melihat contoh pembelajaran geometri di PAUD menggunakan media permainan manipulatif, yaitu tagram. Tagram ini adalah alat permainan berupa potongan bangunan datar seperti segitiga dan persegi yang bisa disusun menjadi berbagai bentuk seperti rumah atau hewan. Dalam pembelajaran PAUD, tagram digunakan melalui kegiatan bermain. Anak menyusun potongan-potongan tersebut menjadi bentuk tertentu. Dari kegiatan ini, anak belajar mengenal bentuk secara langsung. Melalui permainan tagram, anak berada pada tahap visualisasi dan mulai masuk tahap analisis. Anak tidak hanya mengenali bentuknya, tetapi juga mulai memahami ciri sederhana seperti jumlah sisi. Jadi, pembelajaran geometri di PAUD sebaiknya menggunakan media konkret dan kegiatan bermain agar anak lebih mudah memahami konsep bentuk dan sifat bangun datar. Selanjutnya, level 2 deduksi informal. Level informal deduksi adalah tahap berpikir geometri di mana anak mulai memahami hubungan logis antar bangun datar serta mampu mengelompokkan dan mengurutkan bangun berdasarkan sifat-sifatnya. Pada tahap ini, anak sudah menyadari bahwa suatu bangun dapat menjadi bagian dari bangun lain, namun belum mampu melakukan pembuktian formal secara sistematis. Contoh, 1. Anak menyadari bahwa persegi termasuk persegi panjang, karena sama-sama memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Meskipun anak menjelaskannya dengan bahasa sederhana seperti bentuknya kotak semua. 2. Saat bermain balok atau kartu geometri, anak dapat mengelompokkan beberapa bangun yang mirip. Misalnya, menyatukan semua bangun yang sisinya lurus dan memisahkan yang sisinya melengkung. Selanjutnya, ada penerapan teori Van Hill dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, tahap visualisasi level 0. Anak mengenal bentuk berdasarkan tampilan visual keseluruhan, bukan sifatnya. Contoh, strategi bermain balok. Anak menyusun puzzle bentuk dan mencari benda di sekitar yang menyerupai bentuk tertentu, semisal piring itu lingkaran. Yang kedua, tahap analisis level 1. Anak mulai mengidentifikasi ciri-ciri fisik sederhana dari sebuah bentuk. Contoh, strategi memilah bentuk berdasarkan jumlah sisi atau warna serta menyebutkan, seperti segitiga punya 3 pojok sudut. Nah, kita sudah di penghujung, yaitu di kesimpulan. Dari beberapa penjelasan teman-teman, bisa disimpulkan bahwa teori Van Hill menjelaskan kemampuan berpikir geometri anak usia dini berkembang secara bertahap dan berurutan. Anak mempelajari geometri dimulai dari pengenalan bentuk secara visual, kemudian memahami ciri-ciri sederhana, hingga mampu melihat hubungan antar bangun secara informal. Oleh karena itu, pembelajaran geometri di PAUD perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak. Melalui kegiatan bermain dan penggunaan media yang konkret, anak dapat memahami konsep geometri dengan lebih mudah dan bermakna.